apresiasi aja tentang emosional beberapa partai politik, ya kan, dengan hadirnya Anies dengan Mohaimin Iskandar, Iskandar. Itu kan suatu keberatan yang luar biasa, ya. ya kan, apalagi deklarasi Anies itu di awal, Iya. dan deklarasi Ganjar juga berikutnya, Iya. setelah Prabowo Subianto. Iya. Nah sekarang kalau masa pencapresan ini, saya lihat nggak ada yang kemelut. Tapi kalau berkaitan dengan Gibran, secara pribadi saya apresiasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera dan salam merdeka. Pemirsa, hari ini kita ketemu lagi dengan CRR yang memang topik yang berbeda. Perlu diketahui di masyarakat dan memang saat ini hiruk pikukan dalam dunia politik atau jelang pemilu 2024 semakin panas. Banyak hal yang memang hari ini kita akan bahas bersama Bang Victor. Sama siapa Bang Victor? Beliau adalah lembaga pemantau penyimpangan aparatur negara. Saja datang bersilaturahmi dengan Bang Victor, dan ini adalah suasana yang memang kita ambil dalam suasana di sebuah warteg, ya. Jadi ya suara rakyat dan kumpulnya di warteg, dan mereka boleh saja kita ngopi dan bicara tentang politik. Bang Victor, Ya. Ada beberapa hal yang sekarang ini mencuat terkait dengan pemilu 2024 dan sudah diumumkan capres dan cawapres. Ya. Yang pertama adalah Anies Baswedan dengan Iskandar. Yang kedua adalah belum lama ini juga sudah disebutkan bagaimana Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD. Ada satu hal lagi yang memang publik menanti-nanti sekarang, kewajiban terkait dengan Prabowo yang masih tanda tanya. Pro kontra dan kontraproduktif di masyarakat. Akibat ya mungkin banyak penafsiran karena campur tangannya MK. Bang Victor, dengan kemulut terjadi ini sehingga dimuncul, bagaimana menurut Bang Victor? Oh iya. Jadi gini, kalau saya menilai pesta 2024 ini pesta rakyat yang sangat luar biasa. Karena kenapa? Kita apresiasi aja tentang emosional beberapa partai politik, ya kan, dengan hadirnya Anies dengan Mohaimin Iskandar, itu kan suatu keberatan yang luar biasa, ya. ya kan, apalagi deklarasi Anies itu di awal, Iya. dan deklarasi Ganjar juga berikutnya, Iya. setelah Prabowo Subianto. Iya. Nah sekarang kalau masa pencapresan ini, saya lihat nggak ada yang kemelut. Tapi kalau berkaitan dengan Gibran, secara pribadi saya apresiasi. Kenapa saya apresiasi? Secara pribadi saya apresiasi. Kenapa saya apresiasi secara pribadi? Karena ini langkah pertama kita menampilkan anak muda. Yang memang segmennya milenial. Gitu. Nah itu kita harus apresiasi situ. Apalagi kondisi sekarang itu kan tidak ada lagi kampanye yang sifatnya konvensional. Kampanye sekarang kan era digital gitu ya. Oke. Jadi selama kita tidak menyentuh tentang teknologi, nanti kendala untuk beberapa partai politik, dan ini kendala atas koalisi partai politik. Itu yang pertama. Pada prinsipnya, siapapun pendamping Prabowo Subianto, baik Gibran, baik itu Menteri BUMN, Erick Thohir, maupun itu PBB, Menteri Usaha Mahendra, saya rasa itu kita nantikan lah. Kita nantikan. Dan saya berharap besar, pesta 2024 ini benar-benar kita mengkerucut. Mengkerucutnya gini, mengkerucut yang saya maksud itu, pesta 2024 ini benar-benar perang terhadap korupsi. Oh gitu ya. Ya, artinya agendanya sebenarnya sama ya. Iya, agendanya sama. Tapi maksud saya perang untuk korupsi itu gini. Kan ada skenario besar dari Jokowi, kesiapan Indonesia 2045, Indonesia emas. Nah, itu persiapan dan tahapannya kan cukup kuat. Kekuatan penguasa, artinya cawe-cawe Jokowi kayaknya main nih. Menurut Pak Victor gimana nih? Kalau soal cewek-cewek Jokowi, bukan hanya dari Jokowi aja, di dalam
kalau saya tidak salah itu KWCI juga ada. Ada ya sebenarnya. Ada. Wajar saja gitu. Wajar aja selama Presiden Jokowi tidak memihak salah satu paslon, baik itu terhadap Anies, Apalagi baik Jokowi itu mengendorse semua ya. apalagi Gitu ya. itu terhadap Ganjar, termasuk Prabowo Subianto. Juga di endorse ya. Juga di Di-endorse. semuanya gitu ya. Nah, Nah, disinilah kecerdasan kepala negara untuk di mata dunia internasional. Karena kenapa? Bang Nano harus tahu juga, agenda besar Indonesia itu di kancah internasional itu berdirinya IKN. oh ya, artinya ada hal itu ya. Jadi kita harus nggak boleh bergeser dari IKN dulu. Dikain dulu ya. Artinya ada konteks itu ya. Ada konteks itu. Jadi kembali kepada persoalan Gibran, apakah Gibran itu layak menjadi wakil Prabowo Subianto? Ah. Ya kan? Kalau menurut saya pribadi layak. Saya pribadi ya, Ah. layak. Ya kan? Tapi secara konstitusi, secara konstitusi atau secara prosedur tata negara, kata negara ya. kan kata Ahok dia belum layak. Oh ya, ya. Ahok betul. mengatakan dia belum layak. Apalagi ini ngurusin negara ya. Apalagi ngurusin negara. Nah, kembali lagi ke persoalan Jokowi kemarin. Dari Solo ke Jakarta, dikatakan Jokowi belum layak mimpin Jakarta. Begitu Jokowi tampil untuk menjadi RI 1, banyak para pihak menilai bahwa Jokowi tidak layak untuk jadi presiden. Tapi akhirnya layak juga ya. Akhirnya layak juga. Jadi maksud saya di sini, Tapi kan jaraknya jauh nih antara Jokowi dengan Gibran dalam usia terlepas pengalaman dan persoalan pengalaman karir. ya, Ah, terlepas persoalan antara Jokowi Gibran punya chemistry ah, karena dia ayah dan anak, itu terlepas dari itu. Sekarang bagaimana kejelian ketua partai-partai politik menentukan sikap Dan- dan memberikan assessment kepada Prabowo Subianto, apakah Gibran layak, atau tidak. Erick Thohir layak, Ya, ya, atau Yusril Iza Mahendra layak. ya. Itu kan pertimbangan yang cukup strategis. Apalagi sekarang desakan waktu ini tinggal berapa hari lagi. Oke. Itu maksud saya. Jadi, terlepas persoalan Gibran itu layak tidak layak itu tidak ada persoalan. Sekarang keberanian Prabowo Subianto. Ingat loh, Prabowo itu sudah 4 kali. Iya, 4 kali ya kan ya. Ini keempat kali nih. Waktu dia sama Ibu Mega, Ya. ya kan? Terus dia 3 kali. 2 kali dia main dengan Jokowi, Oke ya. ya kan? Nah, yang keempat sekarang dia tampil lagi. Tampil lagi. Jadi saya menilai, saya punya penilaian tersendiri terhadap Prabowo Subianto. Apakah dia akan maksimalkan pesta 2024 atau tidak? Sebagai kandidat. Tidak. Itu pendapat saya, tapi tergantung publik. Publik menilainya seperti apa kita nggak tahu. Lalu kedua persoalan ini. Ini capres sudah ditentukan ya. Ya. Tinggal Prabowo yang kita tanyakan. Artinya kan Indonesia 2045. Ya, Artinya persoalan Indonesia ini, Bang Victor, orang prihatin banget dengan persoalan hukum dan penegakan hukum. Artinya Ya. KPK pun juga kena virus dan sebagainya. Ya. Ini. Apalagi terakhir MK juga begitu ya, katanya. ya. Apa yang bisa beri pandangan Bang Victor terhadap kondisi bangsa ini dengan yang seharusnya memang itu fundamental banget Indonesia untuk Ya. melangkah ke 2045 Ya. ini. Bagaimana Bang? Jadi gini, makanya kalau kita berbicara tentang putusan MK, bagaimana kita bicara tentang KPK itu sendiri, itu kita harus cerdas melihatnya. Sekarang kita pisahkan dulu. Kita bicara tentang putusan MK, kita bicara tentang KPK yang begitu panjang, Ya. ya kan? Atau kita bicara tentang Pesta Demokrasi 2024. Karena kenapa? Pertimbangan Pesta Demokrasi 2024 ini dinanti oleh dunia internasional. Apakah kita berhasil seperti 2009 yang lalu? Seorang presiden yang benar-benar juga melakukan keharusan Ya, penegakan hukum ya, dan juga ya. itu kan sebenarnya kayaknya sama itu yang saya tanyakan. Iya, jadi kan gini, Nah, maaf ya, saya pakai nama Anies saja. nah, Anies mengedepankan tentang kesadaran. ya, Atau apakah konotasi itu kesadaran berpolitik atau kesadaran sebagai apapun bentuknya, itu kan bicara kesadaran. Karena kenapa? Karena teorinya adalah pembaruan. iya, Nah, Ganjar
Ganjar bicara tentang ekonomi rakyat. Nah, karakteristik ekonomi rakyat ini kan konotasinya panjang. Banyak. Ya kalau nggak ada keadilan hukum dan sebagainya juga sama aja ya. Iya. Sama aja. Nah, Prabowo Subianto yang saya tahu, kalau kita ingin memperbaiki sistem, kita harus di dalam sistem. Iya. Nah, yang jadi persoalan sekarang, pesta 2024 ini arahnya kemana nih figurnya? Nah, masyarakat harus cerdas di situ. Bagaimana hasil Jokowi itu besok dilanjutkan atau bagaimana? Kalau saya berharap tidak hanya berharap terhadap Anies, tidak berharap dengan Ganjar, tidak berharap dengan Prabowo. Langkah yang sudah diambil, ya, rencana yang sudah disepakati bersama, saya rasa layak untuk dilanjutkan. Dilanjutkan. Nah, bagaimana melanjutkan itu? Ya, mereka punya karakteristik masing-masing. Punya prioritas. Jadi saya sangat berharap prioritas unggulan, entah itu di Anies, di Prabowo, di Ganjar, IKN harus jalan. Oke. Harapan Bang Victor untuk kalangan menengah ke bawah terkait dengan kondisi bangsa dan pilpres ini yang mulai menghangat. Iya. Bagaimana menurut Bang Victor? Jadi gini, harapan saya untuk masyarakat, khususnya masyarakat umum, lingkungan Jakarta Pusat atau DKI, atau secara nasional sekalipun, mulailah kita cerdas membahasakan suara hati kita untuk melihat tiga calon. Pilihlah calon sesuai kata hati mereka. Jangan pilih calon karena ada ongkosnya. Nah, kalau ada ongkosnya, itu pembelajaran. Bila pilih calon berdasarkan ongkosnya, anggaplah satu suara para calon nilainya 200.000. Apakah 200.000 ini cukup untuk 5 tahun? Jadi sekarang itu kita tidak lagi berbicara tentang transaksional lagi. Untuk saat ini ya. Tapi bagaimana melihat track record, pengalaman gitu ya? Betul. Track record dan pengalaman, makanya saya berharap dari Om Nano sendiri atau CNR ya, mulailah menggali potensi masyarakat supaya masyarakat itu terpanggil bahwasannya pesta 2024 ini adalah murni suara hati mereka. Artinya orang-orang yang makan warteg juga itu sama menentukan ya kan? Iya, betul. Jadi suara hati mereka. Jadi jangan lagi dikotak-kotakan gitu. Jadi seolah-olah mengklaim bahwasanya Anies didukung pengusaha warteg, Ganjar didukung pengusaha warteg, Prabowo didukung pengusaha warteg, itu nggak usah. Tanya pada hati kalian masing-masing gitu. Apakah kalian menentukan sikap yang benar? Apakah kalian menentukan pilihan yang benar? Tanya pada diri sendiri. Itu satu lagi Bang Victor sebelum kita closing ya. Artinya kan apa yang bisa diberikan juga kontribusi buat rakyat yang memang sekarang ini kan memang milenial. Yang kedua, kontribusi suara milenial ini juga hampir 50% lebih ya. Nah, ini kan sangat strategis buat kalangan muda. Apa yang bisa diberikan Bang Victor? Yang bisa saya berikan pesan cuma satu. Jangan lagi kita bicara hoax. Jangan kita bangun hoax. Karena kenapa? Tapi bagaimana politik itu memang benar-benar pada jalurnya ya? Iya, pada jalurnya. Janganlah berita-berita bohong itu dimunculkan. Jangan berita-berita bohong dimunculkan. Satu contoh misalnya, kita bicara tentang paslonnya Anies, bicara pembaruan. Ya sudah, Anies persiapkan konsepnya. Apa pembaruan yang akan dia buat? Ganjar misalnya bicara tentang ketahanan pangan untuk itu pedesaan, perkotaan atau kancah dunia internasional, dia lakukan. Ya, mereka ya punya masing-masing strategi ya. Nanti itu yang harus diadu sebenarnya ya. Diadu. Terus Prabowo Subianto katanya rumornya bicara tentang ketahanan pangan, dia lakukan. Jadi maksud saya program-program itu saya berharap kepada KPU itu diagendakan. Supaya kenapa? Yang menjadi prioritas untuk Indonesia Emas ya kan? Untuk Indonesia Emas gitu. Jadi ke depan saya sangat berharap 3 calon ini
setidak-tidaknya bisa ngopi bareng lah kayak kita di Ya. warteg Di warteg ya. gitu. Di warteg atau mereka bisa ngopi bareng di Oke. kenapa saya menghimbau tiga calon tersebut bisa duduk di ketan susu atau di warteg kayak gini. Kenapa saya lakukan itu? Bahwasanya mereka itu terpanggil untuk menyuarakan hati rakyat. Jadi bukan terpanggil Ada suara untuk rakyat. kepentingan partai Karena suara politik. rakyat suara Tuhan ya. Suara rakyat, suara Tuhan. Itu maksudnya Bang Ya, Ano. oke. Pemirsa, demikianlah tadi memang kita singkat bicara, tapi poinnya sudah jelas. Ada beberapa persoalan agenda di Indonesia. Kita tidak melihat siapa capresnya sebenarnya, Iya. tetapi ketiga hal inilah orang-orang yang dicalonkan nanti oleh masyarakat. Ke depan adalah persaingan yang sangat global, yang sangat sensitif sekali untuk bangsa kita untuk maju. Oleh karena itu, siapapun yang nanti membangsa ini adalah bagaimana nilai-nilai dari semua tentang kesejahteraan, keadilan hukum, dan kepastian hukum ini menjadi sangat penting. Itu ya, Betul, ya. betul. Oke, dan bagi anak muda milenial, pilihlah yang cerdas dan jangan main berani atau disogok ya istilahnya. Ya, jangan memperdagangkan suara. Suara ya, artinya memperdengarkan suara. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nana ya.